Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi itu untuk proyek mates kami. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengenalkan setiap-tiap anggota dari kelompok satu ini. Yang pertama ada Naila Tisha dengan NIM 166-25042, lalu ada Ahmad Albiruni dengan NIM 166-25054, lalu ada Kaiden Akiotan dengan NIM 166-25198, lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Arya Bagus dengan NIM 166-25240, lalu ada Christian Lukas Panjaitan dengan NIM 166-25264, dan yang terakhir ada Miranda Nirosita dengan 166-25450. Oke, masuk ke table of content yang dimana ini kita akan mempresentasikan apa-apa saja. Nah, yang pertama itu ada teori dasar dinding, yang kedua teori dasar pemuaian, lalu tujuan laporan, lalu yang keempat luas area komponen dinding bata, lalu pemilihan jenis material, habis itu perhitungan pemuaian, lalu biaya desain, dan terakhir itu kesimpulan. Masuk ke teori dasar perhitungan luas dinding. Perhitungan luas dinding ini adalah langkah yang krusial untuk menentukan jumlah material di akhirnya, seperti cat, plesteran, dan tentu saja batu batanya. Nah, rumus dasar untuk menghitung luas dinding yang berbentuk persegi atau persegi panjang itu yang kita ketahui pastinya adalah luas dinding itu sama dengan panjang dikali tingginya. Nah, untuk mendapatkan luas dinding bersih, akan dipasang bata. Nah, bata ini perlu dilakukan pengurangan luas bukaan, seperti jendela dan total luas dinding. Di mana luas bersihnya itu menjadi total luas dinding, lalu ntar dikurang total luas jendela. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teori dasar yang kedua, yaitu pemuaian pada jendela dan kaca. Nah, sebelumnya kita perlu tahu pemuaian itu apa sih? Nah, pemuaian sendiri itu adalah fenomena fisika di mana dimensi suatu benda akan bertambah ketika suhunya meningkat. Nah, dimensi yang dimaksud ini mencakup panjang, luas, ataupun volume. Nah, begitu juga akan berlaku sebaliknya. Namanya itu penyusutan atau kontraksi yang akan terjadi ketika suhunya menurun. Nah, fenomena ini tuh sangat penting dalam pembuatan desain jendela karena akan melibatkan material yang berbeda-beda. Contohnya itu kaca, bingkai, aluminium, dan lain-lain. Yang mana nanti tiap material ini akan bereaksi berbeda terhadap perubahan suhu. Nah, konsep utama dalam pemuaian adalah koefisien muai panjang. Koefisien ini akan menunjukkan seberapa besar fraksi pertambahan panjang suatu material per kenaikan 1 derajat Celcius atau Kelvin. Semakin besar nilainya, maka akan semakin besar pula perubahan panjang material tersebut terhadap perubahan suhu yang sama. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, yang mana delta L ini merupakan perubahan panjang dalam satuan meter, lalu L0 merupakan panjang awal dalam satuan meter, lalu ada koefisien muai panjang, alfa, koefisien muai panjang dalam satuan per derajat Celcius, dan ada delta T, yaitu perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menentukan luas daerah bata merah dan ukuran jendela proporsional dengan luas tersebut. Lalu yang kedua, menentukan jenis material rangka luar, kaca, dan kisi-kisi serta perkiraan rongga yang perlu dibuat. Lalu yang terakhir, itu menentukan perkiraan kebutuhan cat dan biaya untuk mendesain jendela tersebut. Baik, di sini saya Miranda akan menjelaskan terkait perhitungan luas pada dinding. Jadi untuk ukuran luas pada dinding itu sendiri yang dipasangi batu bata ditentukan memiliki panjang sebesar 300 cm dan tinggi 300 cm. Sementara untuk dinding setengah lingkaran yang dipasangi batu bata ditentukan memiliki jari-jari sebesar 150 cm dengan dinding persegi dan setengah lingkaran diilustrasikan sebagai berikut. Jadi terus untuk agar pemasangan dinding dan jendela tersebut dapat dihasilkan ukuran yang proporsional, maka ditentukan tinggi jendela memiliki ukuran 200,5 cm dan lebar 200,5 cm seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, untuk 0,5 cm tersebut diperlukan sebagai ruang antara
rangka jendela dan batu bata untuk melakukan pemuaian. Kemudian untuk dinding setengah lingkaran akan ditentukan elemen ventilasi memiliki bagian bawah bata sebesar 30 cm dari jendela utama. Dan panjang ventilasi disesuaikan menjadi 4 bagian. Lubang terbuka dengan tinggi ventilasi sebesar 10 cm dan panjangnya 40 cm sebanyak 4 buah. Dan setiap ventilasi itu memiliki jarak sebesar 13,5 cm seperti ilustrasi pada berikut. Lalu kita akan menghitung luas area pengecatan pada dinding. Jadi mula-mula kita akan menentukan atau menghitung luas keseluruhan dinding. Jadi untuk bidang dinding persegi tadi kita memiliki 300 x 300 sehingga didapatkan luas dinding persegi 90.000 cm persegi. Dan untuk luas dinding setengah lingkaran setelah dihitung akan didapatkan hasil 35.325 cm persegi yang apabila dijumlahkan kemudian dikonversikan menjadi meter persegi akan didapatkan hasilnya 12,53 meter persegi. Kemudian kita akan menghitung terkait luas lubang dinding yang harus dikurangi, yaitu luas pada jendela terlebih dahulu itu 200,5 dikali 200,5 akan didapatkan hasil 40.200,25 cm persegi. Kemudian 4 buah lubang ventilasi di mana satu ventilasinya kita memiliki luas sebesar 40 x 10 yaitu 400 cm persegi. Karena ventilasinya ada 4, di luas total lubang ventilasi tersebut sebesar 1.600 cm persegi. Kemudian untuk luas lubang yang kita miliki, kita akan menjumlahkan luas lubang pada jendela dan luas lubang pada ventilasi. Kemudian dikonversikan menjadi meter kuadrat. Didapatkan 4,18 meter kuadrat. Sehingga luas bersih yang perlu dicat yaitu luas total dinding keseluruhan dikurangi luas lubang yang kita perlukan, sehingga didapatkan hasilnya 8,35 meter kuadrat. Kemudian karena asumsi daya sebar cat kita untuk satu lapisan adalah 10 meter kuadrat per liter, kita dapat membaginya. Jadi luas bersih yang perlu dicat dibagi daya sebar cat, yaitu 8,35 meter kuadrat dibagi 10 meter kuadrat per liter, sehingga akan didapatkan hasilnya untuk satu lapisan cat adalah 0,835 liter. 0,835 liter. Jadi karena untuk biasanya cat itu dilakukan sebanyak 2 kali atau lebih. Jadi untuk proyek pembuatan jendela ini cat yang diperlukan adalah 2 kali cat, sehingga untuk 2 kali cat 2 lapisan pengecatan dibutuhkan total cat sekitar 1,7 liter dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan material yang kami. Di sini kami menggunakan 2 material utama, yaitu aluminium buat kisi dan rangkanya, lalu ada tempered glass itu buat kacanya. Kenapa kami pakai aluminium? Itu karena aluminium itu dia tahan korosi, terus kekuatan struktural baik, lalu buat perawatan itu dia minimal. Lalu kenapa tempered glass? Itu karena tempered glass itu dia 4 kali lebih kuat daripada kaca biasa, terus tahan perubahan suhu ekstrim, lalu dia udah jelas aman. Nah, saya akan membahas tentang kebutuhan materialnya. Karena jendela kami itu berukuran 200,5 cm x 200,5 cm dengan 0,5 kebutuhan rangka dinding untuk mengalami pemuaian. Jadi secara besar itu kebutuhan bersih rangka aluminium ini itu sebesar 195 cm x 5 cm, itu sebanyak 4 buah. Kemudian buat kisinya pada jendela itu kami butuh 190 x 10 cm. Di jendela 90 x 10 cm sebanyak 2 buah. Baru terakhir buat kaca jendelanya itu kami menggunakan kaca tempered glass sebesar 90 x 90 cm sebanyak 4 buah. Nah, di sini itu dapat kita lihat perhitungan akhirnya itu kusen aluminium rangka luar itu sebesar 0,39 meter kuadrat, lalu buat kisi aluminium itu 0,37 kuadrat,
7 meter kuadrat, lalu dua kaca temperednya itu sebesar 3,24 meter kuadrat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan luas kaca. Nah, rumus yang akan digunakan pada perhitungan adalah rumus L sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali dt. L di sini adalah panjang setelah pemuaian, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien pemuaian, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, ketika rumus ini diturunkan terhadap suhu, maka akan didapatkan dl mendekati L0 alfa dikali dt. Nah, jika disadari, rumus ini merupakan aproksimasi diferensial. Nah, ketika disusun ulang samaan ini, maka akan didapatkan dl per dt sama dengan atau mendekati alfa dikali L0. Ini kita tandakan sebagai persamaan pertama. Nah, karena kaca yang kami gunakan adalah kaca berbentuk persegi, maka rumusnya untuk luasnya adalah A sama dengan L pangkat 2. Seperti itu. Nah, jika diturunkan juga terhadap suhu, maka akan mendapatkan dA per dt sama dengan 2L dikali dl per dt. Nah, jika dimasukkan, jadi rumus ini dimasukkan samaan 1, maka akan didapatkan dA per dt sama dengan 2L kuadrat dikali alfa. Dan jika disusun ulang dan diganti nama-namanya, maka akan didapatkan pemuaian luas sama dengan 2 dikali alfa dikali luas awal dikali perubahan suhu. Untuk perhitungannya, langsung saja dimasukkan angka. Koefisien pemuaian pada kaca tempered adalah 9 kali 10 pangkat min 6, dan sisi dari kacanya sendiri adalah 90 cm, atau jika diganti ke meter adalah 0,9. Untuk suhunya itu di angka 28 dikurang 20, yaitu 8 derajat Celcius. Karena dari data yang kami dapat, suhu panas di Jatinangor itu mencapai 28 derajat Celcius dan suhu terendah adalah 20 derajat Celcius. Didapatkan adalah 1,1664 kali 10 pangkat min 4 meter, atau jika diganti menjadi cm, akan didapatkan 0,011664 cm. Maka, rongga yang diperlukan untuk pemuaian pada luas kaca itu tidak akan mencapai 1 cm, atau bisa kita ambil saja 0,1 cm. Selanjutnya, untuk perhitungan pemuaian rangka dan kisi, kami menggunakan rumus yang sama, yaitu dari persamaan 1 bisa langsung aja kami ambil dl per dt mendekati alfa dikali L0. Dan jika disusun ulang persamaan dan ganti penamaan, akan didapatkan pemuaian L, pemuaian panjang sama dengan alfa dikali panjang awal dikali perubahan suhu. Langsung saja dimasukkan angka-angkanya. Untuk pemuaian lebar rangka dan kisi, kami menggunakan material aluminium, maka koefisien pemuaiannya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4. Untuk panjang awalnya ada di angka 5 cm. Akan didapatkan sekitar 0,00096 cm, sehingga rongga yang diperlukan tidak mendekati atau tidak sampai 1 cm. Kami ambil 0,25 cm. Untuk pemuaian panjang kisi, kami masukkan saja angkanya. Untuk panjangnya awalnya sendiri itu ada di 1,9 meter atau 190 cm. Maka akan didapatkan 3,648 kali 10 pangkat min 4 meter. Jika diubah menjadi cm, akan didapatkan 0,03648 cm. Untuk pemuaian lebar kisi, lebarnya awalnya itu ada di 2 meter, dan jika dimasukkan dan dihitung, akan didapatkan pemuaiannya itu sebesar 0,0384 cm. Di keduanya bisa didapatkan dan diambil kesimpulan tidak mencapai 1 cm untuk pemuaiannya. Maka rongga yang ditetapkan oleh kami yaitu 0,25 cm. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kita yang sebelumnya, kita mendapatkan bahwa pemuaian rangka dan juga kisi, baik lebar maupun panjangnya, lebih kecil daripada 1 cm. Maka, kita menyediakan rongga sebesar 0,20 cm. Untuk berikutnya, estimasi biayanya. Untuk kusen dan juga kisi, kita memakai bahan aluminium dengan tetapan harga Rp1.000.000 per meter kuadrat.
Untuk kacanya kita pakai kaca tempered dengan harga 210.000 per meter kuadrat dan catnya 58.000 per liter. Nah, untuk kusennya kita mendapatkan volumenya sebanyak 0,39 meter kuadrat dan untuk kisinya kita mendapatkan 0,37 meter kuadrat. Untuk kacanya kita memakai 3,24 meter kuadrat dan cat yang kita pakai sebanyak 1,7 liter. Setelah perkalian dan total, kita mendapatkan bahwa jumlah harga total sebanyak Rp1.538.600. Kesimpulan yang kita dapatkan bahwa penerapan konsep diferensial berhasil kita lakukan untuk mengestimasi pemuaian luas dan panjang secara akurat. Dan hasil perhitungannya menunjukkan pemuaian sangatlah kecil. Namun, pemberian rongga juga krusial untuk menjamin bahwa kaca tidak mengalami kerusakan bila terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Itu saja dari kita. Terima kasih.